Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, ahlul kibar wa waliyul amr, malakal baraya bil quwwatil qahirah, واحتجب عن الأبصار بالقدرة الظاهرة، ذو العزة والسلطان والمن والإحسان والجود والامتنان، الذي تفرد بالجبروت وتوحد بالملكوت، وحي دائم لا يموت، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، الحكم وإليه ترجعون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله، الحمد لله الذي أمد أولياءه بالتوفيق وألهمهم كلمة الحق والتصديق، وأرشدهم إلى خير محجة وطريق، وجعلهم برحمته خير أمة وفريق. أحمده سبحانه على النعمة التي بها حبانا، وأشكره على الملة التي إليها هدانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من بريته، والمخصوص بوحيه ورسالته، انتخبه الله تعالى لنفسه وليا، وبعثه إلى خلقه نبيا بالبرهان الواضح والضياء اللائح، صدأ برهانه وأضاء سراجه واعتدل منهاجه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما هلله ملك أو سبحه. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Mengawali khutbah Id di pagi hari yang cukup indah ini, ingin mengajak, menghimbau, menegaskan kembali kepada seluruh jamaah yang hadir, mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ajakan ini khususnya untuk diri pribadi saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, berkat izin perkenan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini tanggal 2 Mei 2022 atau dengan tanggal 1 Syawal 1443 Hijriah, kita dapat hadir bersama-sama di Masjid Agung Kebanggaan Kota Bekasi Al-Barkah dalam melaksanakan Idul Fitri. Apa itu Idul Fitri?
apa makna Idul Fitri dan bagaimana memaknai Idul Fitri. Idul Fitri terdiri dari dua kalimat, Aid dan Al-Fitr. Kebanyakan ulama dari berbagai macam referensi yang ada, Id adalah hari kumpul keluarga, hari gembira, hari bersukaria, hari makan dan minum, hari sedikit memanjakan diri dengan berpakaian yang indah, melepaskan penat dari rutinitas kerasnya kehidupan dunia. Kalau kita tinjau Id yang jamaknya adalah a'yad, yang dari kata itu timbul kata-kata ada ya'udu, kembali, berulang, sehingga menjadi ada, kebiasaan. Id artinya kembali. Sedangkan kata-kata fitri, yang dari kata-kata itu timbul kata-kata fatara yafturu, fitrotan. Isim failnya adalah fatir, yaitu Allah yang maha pencipta. Itu artinya mengingatkan kita kembali kepada proses penciptaan manusia yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, bahwa manusia itu Allah ciptakan dari sari pati yang ada berasal dari tanah. Kemudian dari situ Allah jadikan nutfah, dan kemudian diteruskan menjadi alaqah, mudghah, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang itu artinya bahwa manusia diciptakan dari bahan yang sama, sehingga mestinya manusia tidak perlu merasa diri lebih baik daripada yang lain. Tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa arogan dan seterusnya. Sedangkan fitrah bisa berarti juga artinya suci, artinya kembali kepada kesucian. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam sebuah hadis, innallaha azza wa jalla qad farada alaikum siyamah wa sanantu qiyamah faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayauma waladathu ummuh. Yang artinya bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa di bulan suci Ramadan. Dan kata Nabi, aku sunnahkan kalian untuk melaksanakan sholat malamnya. Barang siapa yang melaksanakan puasa dan melaksanakan qiyamul lail dengan penuh iman dan ihtisaban, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Artinya kita hari ini adalah orang-orang yang bersih, yang suci, tidak mempunyai kesalahan, khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naqiyun, bersih, la ghilla wala hasad, yang mestinya juga tidak ada rasa
dendam, tidak ada rasa hasad, dengki, dan yang lain-lainnya. Menjadi manusia-manusia yang fitrah, yang siap menerima maaf dari orang lain dan siap meminta maaf kepada orang lain. Karena pada dasarnya manusia tidak ada yang luput dari kesalahan. Yang diampuni adalah yang berkenaan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kesalahan-kesalahan, kealpaan-kealpaan sesama manusia harus diselesaikan oleh manusia itu sendiri. Allah tidak secara otomatis akan memaafkan dan mengampuninya sebelum yang bersangkutan saling memaafkan. Ini adalah pentingnya silaturahim di hari yang mulia ini. Silaturahim adalah ajaran Islam yang sangat tinggi, yang menganjurkan kepada seluruh pemeluknya untuk menjalin silaturahim. Bahkan silaturahim merupakan keimanan. Apabila orang tidak bersilaturahim, dipertanyakan keimanannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang percaya kepada Allah dan Rasulnya dan percaya kepada hari akhir, maka sambunglah tali silaturahim. Inilah yang Allah perintahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Maafkanlah, perintahkanlah yang ma'ruf dan abaikanlah orang-orang yang bodoh. Saat ayat ini turun, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat bertanya kepada malaikat Jibril, "Ma hadza ya Jibril?" Apa ini ya Jibril? Malaikat Jibril kemudian mengatakan, "Innallaha amarak an ta'fwa man zalamak wa tuhsina man haramak atau wa tu'ti man haramak wa tasilu man qata'ak." Artinya bahwa engkau diperintah oleh Tuhanmu agar kamu memaafkan orang-orang yang berbuat zalim kepadamu dan berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadamu, dan menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim kepadamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan sudah berlalu, tapi tentu saja sebagai mukmin kita tidak boleh mengabaikan pesan-pesan Ramadan. Paling tidak kita mengamalkan apa yang menjadi poin-poin penting di dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Dalam Ramadan kita dianjurkan untuk selalu bersedekah. Maka meskipun Ramadan telah berlalu, maka sedekah tetap harus kita laksanakan, sirri wal alan. Ramadan mengingatkan kepada kita untuk selalu menjaga lidah kita. Jangan kita gunakan lidah kita untuk berdusta, berbohong, untuk menggunjing, membicarakan keburukan orang lain, menyebarkan berita-berita hoak yang tidak benar, dan menyakiti hati orang lain, memprovokasi dan sebagainya. Menjaga pandangan mata kita dan menjaga seluruh anggota tubuh kita, dan senantiasa membaca kitab suci Al-Quran, meskipun tidak sebanyak yang kita baca di bulan suci Ramadan. Paling tidak kita dapat melaksanakan amalan-amalan Ramadan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari makan dan minum. Yaumu uklin wa syurbin,
hari bersenang-senang. Kesenangan dan kegembiraan kita jangan sampai membuat kita lupa kepada anak-anak yatim yang mungkin ada di sebelah kita yang tidak tersentuh, orang-orang tua yang sakit yang membutuhkan pertolongan bagi kita. Bantulah dan tolonglah mereka, karena hartamu adalah harta Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqudzul, hati-hatilah kamu, takutlah kamu berbuat zalim. Fa inna dzulma dzulumat yaumil qiyamah. Karena sesungguhnya perbuatan zalim itu adalah menjadikan kegelapan-kegelapan di hari kiamat nanti. Allahu akbar walillahil hamd. Kita sepakat bahwa kezaliman harus kita hilangkan, tetapi jangan sampai usaha menghilangkan kezaliman itu justru kita terjebak pada perbuatan zalim yang lain, seperti yang dilakukan oleh sementara teman-teman kita yang atas nama ingin menghilangkan kezaliman, dia membuat kerusakan, dia membakar toko-toko, dia merusak kendaraan dan fasilitas umum yang lainnya. Ini jelas adalah perbuatan zalim. Tujuannya dia ingin menghilangkan kezaliman, tapi dia sendiri terjebak ke dalam perbuatan zalim yang lain. Hati-hati, harus kita hindari, karena kezaliman sama sekali tidak bisa dihilangkan dengan kezaliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman aw madluma, tolonglah, bantulah saudaramu baik dalam posisi yang berbuat zalim atau posisi yang dizalimi. Sahabat-sahabat bertanya, ansuruhu ya Rasulullah idza kana madluma. Ya Rasul, saya akan membantu saudara saya yang dalam posisi dizalimi. Afara'aita idza kana zalima? Kaifa ansuruh? Bagaimana menurutmu ya Rasul andai kata dia melakukan perbuatan zalim? Bagaimana cara saya untuk menolongnya dan membantunya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tamna'uhu aw tahjizuh, cegahlah dia dari perbuatan zalim itu. Jadi membantu orang yang melakukan perbuatan zalim adalah memberi nasihat kepadanya untuk tidak terjebak dalam perbuatan zalim, untuk berhenti dari perbuatan zalimnya itu. Ingat saudara-saudara, kezaliman dapat membuat kita menjadi orang yang bangkrut, yang tidak mendapatkan apa-apa dari seluruh rangkaian ibadah kita. Sebagaimana tertuang dalam hadis Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal muflis? Rasul bertanya kepada sahabat-sahabatnya, tahukah kamu siapakah orang yang muflis itu? Siapakah orang yang bangkrut itu? Maka sahabat-sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang muflis, orang yang bangkrut di antara kita adalah orang-orang yang tidak lagi mempunyai harta benda dan sepeser uang pun. Ini pemahaman para sahabat tentang muflis, tentang bangkrut yang mereka pahami, yaitu bangkrut dunia. Dan itu betul, bahwa bangkrut dunia itu orang yang boleh jadi kekayaannya banyak tetapi semuanya dalam keadaan disita. Ia tidak mempunyai hak untuk menjual dan membelinya.
atau untuk mentasarufkan harta bendanya itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza fa utiyat hadhi hasanatu fa idza faniyat qabla an yaqdiya ma alaih ukhidha min khotoyahum faturihat alaih thumma turiha finnar. Na'udzubillah. Baginda Rasul mengatakan bahwa orang yang bangkrut adalah orang yang mengumpulkan banyak pahala. Dari zaman dia balik, dia kumpulkan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, dan pahala-pahala yang lainnya. Tetapi dalam hidupnya dia belum sempat meminta maaf kepada saudara-saudaranya yang disakitinya. Dia telah mencaci maki saudara-saudaranya tanpa alasan. Dia telah menuduh saudaranya melakukan perbuatan yang tidak baik, yang tidak pernah dilakukannya. Dia pernah menumpahkan darah. Dia pernah memukul orang tanpa alasan dan memakan harta benda orang lain dengan tidak halal. Maka seluruh amal ibadahnya yang ia bawa, dia bagi-bagikan kepada orang-orang yang dizoliminya. Sehingga ketika banyak kezaliman-kezaliman yang belum terbayarkan, padahal pahala-pahala yang ia bawa sudah habis, maka diambillah dosa-dosa kejahatan yang orang-orang yang ia zalimi, diambil kemudian diserahkan atau ditimpakan kepadanya, kemudian ia dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Padahal mestinya amal yang banyak akan mendorongnya ia masuk ke dalam surga. Tapi amal yang banyak dengan kezaliman-kezaliman yang banyak menyebabkan ia masuk ke dalam neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali lagi, ittaqudz zulm. Takutlah berbuat zalim. Jangan mendolimi saudaramu, baik mendolimi badan jasmaninya, memukul, menendang dan seterusnya, atau mendolimi harta bendanya, merusaknya, menipunya, memperdayanya, mencurinya dan sebagainya, atau mendolimi hatinya dengan menuduhkan sesuatu yang tidak pernah dilakukannya, mencaci maki di depan orang banyak dan seterusnya. Ya Allah wa iyyakum alladzina istamilul qawla fayattabi'una ahsanah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang aidin, faizin, kembali kepada kesucian dan menjadi orang-orang yang sholihin, muttaqin. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.